welcome back to my class. Oke, anak-anak, kita akan lanjutkan materi kita hari ini terkait elastisitas. Subbab kita hari ini adalah tentang hukum Hooke dan juga tentang rangkaian dari susunan pegas ini. Yuk, kita lanjutkan ya. Oke, Hooke di sini adalah seorang ilmuwan, kurang lebih kayak Newton gitu ya, kayak Coulomb gitu. Nah, si Hooke di sini dia memberikan sebuah pernyataan yang akhirnya dipakai pada sebuah persamaan matematis untuk menentukan besarnya gaya pada sebuah benda yang elastisitas. Apa bunyi dari hukum Hooke ini? Ya, bunyi dari hukum Hooke ini adalah jika sebuah benda pegas diberikan gaya tarik ataupun gaya tekan yang tidak melebihi batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang pegasnya itu akan sebanding dengan gaya tariknya itu. Oke ya, akan sebanding, berarti berbanding lurus dia ya. Nah, di sini kita lihat dulu gambarnya ya. Yuk, let's check it out. Pada gambar ini ada terlihat nih, pegas yang pertama ini adalah tanpa diberikan gaya, ibaratnya begitu ya. Nah, setelah diberikan gaya, tentu ada pertambahan panjang. Nah, di sini ya pertambahan panjang. Pertambahan panjang itu disimbolkan dengan delta X. Nih, delta X itu nanti pertambahan panjangnya. Jadi, makanya dibilang Hooke gayanya itu sebanding dengan pertambahan panjangnya. F sama dengan minus K dikali delta X. Oke, minus K dikali delta X. Persamaan matematisnya ya udah F sama dengan K dikali delta X. Ibu, kenapa ada tanda negatif di sini lalu di sini tidak ada? Nah, anak-anak, tanda negatif di sini maksudnya adalah besarnya gaya pulih. Kalau misalnya kita narik karet, kalau kita lepaskan, ini kan kita ngasih gaya tarik ya. Kalau kita lepaskan dia kan kembali ke bentuk semula. Maksudnya berlawanan arahnya itu. Jadi kita ngasih berlawanan arah dia kembali, itu tanda negatif. Tetapi untuk perhitungan matematikanya, kalau masuk ke rumus tidak dicantumkan tanda negatifnya. Tapi kita perlu tahu bahwa tanda negatif itu adalah besarnya gaya pemulih yang akan diberikan yang berlawanan arah. Begitu ya. Jadi tidak dipakai tanda negatifnya untuk perhitungannya. Oke. Nah, di sini F adalah besar gayanya dalam satuan Newton, delta X pertambahan panjang dalam satuan meter, dan K adalah konstanta pegas. Yuk, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal di sini mari kita baca sama-sama dan kita bahas ya. Sebuah pegas dengan konstanta 50 Newton per meter ditarik oleh sebuah gaya. Berapa besar gaya tarik yang diberikan agar sebuah pegas dengan panjang awal 5 cm menjadi 7 cm? Nah, kita let's check it out lagi ya. Diketahui adalah konstanta pegasnya 50 Newton per meter. Apalagi delta X, pertambahan panjangnya. Bu, kok ada X2 dengan X1? X2 di sini adalah panjang akhirnya. Panjang akhirnya setelah ditarik 7. Panjang belang mulanya tadi berapa? 5. Oke. Selanjutnya ya berarti 7 dikurang 5 2, jawabannya 2 cm diubah ke meter karena satuan standarnya adalah dalam meter. Yuk, apa yang ditanya? Besar gayanya. F sama dengan F sama dengan K dikali delta X. K-nya adalah 50 dikali 0,02, jawabannya adalah 1 Newton. Itu adalah besar gaya yang diberikan untuk menarik pegas dari panjang 5 menjadi panjang 7. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Anak-anak, tadi di depan sudah Ibu sebutkan bahwa kita juga akan mempelajari tentang rangkaian atau susunan dari pegas ini. Rangkaian pegas ini dapat disusun bisa seri, bisa paralel, dan bisa juga campuran. Kita lihat gambarnya. Di sini rangkaian serinya, ini ada 3 misalnya ya, ada 3 pegas yang disusun secara seri. Jadi dari satu awalnya itu dia akan bergandengan tangan, satu langsung nyambung dan diberikan beban atau gaya. Di sini F simbolnya ya. Untuk yang paralel lihat, digantung satu-satu tapi lalu nanti disatukan tuh, jadi kayak listrik juga ya, persis kayak rangkaian listrik dia ini kalau anak-anak masih ingat pelajaran SMP. Nah, baru dikasih beban di sininya. Ini adalah susunan rangkaian seri dan paralel. Untuk persamaan matematisnya tentu 1 per KS. KS di sini maksudnya seri ya, sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3. Ibu, kalau di sini ada 5 pegas, maka di sini 1 per K4 tambah 1 per K5. Begitu ya maksud titik-titiknya. Begitu juga dengan persamaan matematis untuk yang paralel. K1 tambah K2 tambah K3. Kalau ada 10 berarti tambah
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan semua satuan konstanta pegas adalah dalam Newton per meter. Susunan yang campuran bagaimana? Anak-anak bisa lihat di sini ya, susunan campuran itu ini yang paralel. Ada 3 yang disusun secara paralel. Kemudian ada di rangkai ini 1 nih, seri. Jadi nanti dicari dulu yang paralel, baru disatuin dengan yang serinya. Kemudian baru dikasih gaya atau beban ke sini. Ini adalah susunan untuk pegas yang campuran. Persamaan matematisnya ya udah dicampur, namanya campuran ya, berarti nanti ada KS, ada KP-nya disatuin, dapatlah perhitungan akhirnya. Oke, kita masuk ke contoh soal. 2 pegas disusun seperti gambar di samping. Nih, ya, masing-masing pegas mempunyai konstanta K1 100 Newton dan K2 400 Newton per meter. Pada pegas digantung beban nih dengan berat 5 Newton. Berapakah pertambahan panjang pegas? Dirangkai secara apa anak-anak? Ini dirangkai secara paralel. Mari kita lihat jawabannya. Ini dari soal K1 dan K2 yang disusun secara paralel ya gambarnya. Oke. K1-nya 100 Newton per meter. K2-nya adalah 400 Newton per meter. Pada pegas digantungi beban beratnya 5 Newton. Berat simbolnya W, weight. Berapa? 5 Newton. Oke, ada lagi yang diketahui? Tidak. Yang ditanya berapa pertambahan panjang pegas? Pertambahan panjang pegas itu disimbolkan dengan delta X. Oke, kita jawab ya bersama-sama. Kalau persamaan matematisnya F sama dengan K dikali delta X. Nah, anak-anak Ibu, di sini di soal nggak ada loh Bu huruf F-nya. Nah, Ibu kasih tahu ya. Pada dasarnya, nih ya, F yang di sini, F itu nanti identik dengan W. Di sini gaya, ini beban atau beratnya. Nah, anak-anak perlu tahu bahwa F dan W, gaya dan berat itu sama-sama punya satuan Newton. Sama satuannya Newton. Ya. Jadi, untuk masukkan ke rumus ini, F di sini dan W di sini bisa dimasukkan angka 5 Newton ya. Begitu. Jadi, masukkan saja angkanya nanti. Terus K yang di sini yang mana Bu? 100 atau 400? Tentu kita harus cari dulu karena kan dirangkai paralel. Jadi harus cari dulu K-nya ya. Bagaimana mencari K-nya? Mari kita sama-sama simak. Ini dulu ya yang mau Ibu cari ya. Konstanta paralel yang disusun ini 100 dan 400, maka persamaannya adalah K1 ditambah K2. K1-nya berapa? 100. K2-nya 400. 100 tambah 400? Ya, 500 Newton per meter. Sudah dapat ini KP-nya. Untuk masuk ke sini, baru kita masukkan ke persamaannya. Maka F sama dengan K dikali delta X. K-nya adalah, ambil yang 500. Delta X-nya tidak tahu. F-nya yang mana? Yang W, 5 Newton. Maka delta X, yang ditanya delta X ya. Delta X sama dengan berapa? Gimana caranya? Yuk, kalau misalnya Ibu buat rumus segitiga di sini. Ini F, ini K, ini delta X. Yang ditanya siapa? Yang ditanya delta X. Berarti kalau yang ditanya delta X, tutup delta X-nya F per K. Masukkan ke persamaan ini. Oke. F per K. K di sini K paralel ini ya. Oke. Berapa F-nya? 5. Berapa K-nya? 500. Berarti 1 per 100 kalau disederhanakan ya delta X-nya. Udah dapat? Udah. 1 per 100 itu kalau kita buat pecahan desimal 0,01 iya, meter. Ini adalah pertambahan panjang pegas. Sampai di sini dapat dipahami ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal berikutnya. Di sini terdapat 2 pegas disusun seperti gambar di samping. Dirangkai secara apa?
seri, pintar. Masing-masing pegas mempunyai konstanta K1 200 Newton per meter dan K2 300 Newton per meter. Pada pegas digantungi beban, nih bebannya, sehingga pegas bertambah panjang 1/6 meter. Berapakah besar beban yang digantung? Nah, dia nanya berapa berat beban ini atau berapa gaya yang diberikan. Mari kita bahas bersama-sama. Diketahui konstanta pegas yang pertama K1-nya adalah 200 Newton per meter. K2-nya adalah 300 Newton per meter. Pada pegas digantungi beban sehingga pegasnya bertambah panjang sebesar. Bertambah panjang itu adalah delta X-nya 1/6-nya. Oke, 1/6 meter. Berapakah besar beban yang digantung? Berapa beratnya, kan gitu ya? Oke, berarti yang ditanya di sini adalah, nah, besar beban yang digantung itu anggapannya boleh F, boleh W-nya ya, seperti yang Ibu terangkan tadi. Kita anggap saja di sini F-nya ya. Oke, ditanya. Jawab. Masih dengan rumus yang sama. F sama dengan K dikali delta X. K-nya ada, tapi yang dirangkai secara seri. Jadi kita harus cari dulu K penggantinya di sini ya. Nah, oke. Kita cari K yang konstanta yang dirangkai secara seri berarti KS ini ya. Kita cari dulu ya. Oke, 1 per KS. Oke, sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. K1-nya berapa? Oke, 1 per 200 ditambah 1 per 300. Samakan penyebutnya. Sama-sama 600 dong. Ya. 600 bagi 200 3 kali 1 3, 600 bagi 300 2 kali 1 2, maka 5 per 600. Ini baru 1 per KS-nya. Kalau KS-nya yang ditanya berarti 600 per 5 berapa? 120. Iya, 120 Newton per meter. Ini adalah K pengganti secara seri untuk masuk ke rumus ini, begitu. Sekarang kita masuk ke rumusnya karena sudah dapat. Maka F sama dengan K-nya berapa? Ambil yang 120 ya. 120 dikali delta X-nya berapa? 1 per 6. 1 per 6. 120 kali 1 bagi 6. Berarti ibaratnya 12 bagi 6. 12 bagi 6 berapa? Iya, 20 dong. Berarti jawabannya adalah 20 Newton. Ini adalah besar gaya atau besar bebannya boleh juga. Sebesar 20 Newton. Sama aja kok. Mau gayanya mau beratnya sama saja. Begitu jawabannya. Bisa dipahami ya? Demikianlah tadi penjelasan dan pembahasan tentang hukum Hooke dan rangkaian pegas. Untuk materi kita hari ini sudah cukup. Terima kasih atas perhatian anak-anak Ibu. Ibu harap semuanya mengerti ya. Tachi atau ma? Ya, gitu ya bahasa Mandarinnya. Mengerti anak-anak Ibu. Ibu harap semuanya mengerti. Untuk pembahasan bisa di kelas Zoom. Dan selamat belajar. Bye-bye.